Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah sekian lama saya nggak ngupload video ya di Mas Niko Tutorial, kali ini saya ingin keliling Surabaya atau ya naik Supra Fit tahun 2004, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya habis beli motor ini ya, asik luar biasa ya. Naik Supra Fit tahun 2004. Ini saya habis dari parkiran, jadi ini kondisi motornya seperti ini. Nah, ini tadi habis naik bis ya. Sekarang jam setengah 6 pagi, teman-teman. Yuk kita keluar dulu ya dari parkiran ini. Oke, sekarang kita mulai perjalanan dari sini, teman-teman. Ini dari pintu masuknya terminal ya. Jadi selain kita melakukan keliling-keliling, nah ini kita tak berhenti dulu. Oke, ini saya berada di depannya gudang garam, teman ya. Nah, depan itu adalah PT Gudang Garam. Sekarang kita mulai perjalanan dari sini. Jadi ini baru kali ini ya saya ngevlog naik Supra, asik luar biasa. Ini saya ingin menunjukkan atau menceritakan suatu hal mengenai Supra 2004 ini. Jadi cikal bakal saya membeli Supra ini adalah saya kan setiap hari kerja dari Malang ke Surabaya, teman-teman, PP ya. Biasanya itu saya naik mobil atau naik motor ya, Yamaha X-Max itu. Nah, kok kalau naik motor itu kok saya capek, teman-teman ya. Capek karena berangkatnya pagi sekitar jam 4, setengah 5 habis sholat subuh. Terus sampai Surabaya itu jam 6. Dan harus melek terus. Nah, akhirnya kadang-kadang saya tuh naik bis. Nah, kalau naik bis biasanya Yamaha saya, motor X-Max saya itu saya parkir di Terminal Arjosari, Malang. Parkiran itu ya, depannya terminal. Terus kemudian saya naik bis, turun di Bungur sini, terus naik bis P5. Nah, P5 itu 10.000. Kadang-kadang kalau misalkan buru-buru, saya naik ojek. Atau kalau misalkan ketinggalan bis, saya naik ojek. Takut telat ya, teman-teman ya. Tapi, ada tapinya, kalau naik ojek itu mahal. Sampai kantor itu 39.000. Kalau pas jam sibuk, atau hujan itu bisa di atas 40.000. Nah, akhirnya kalau misalkan saya naik bis, nah itu bisnya sendiri, teman-teman. Kalau patas AC ya, patas AC Malang Surabaya itu 35.000. Nah, kalau naik bis yang AC tarif biasa itu 15.000. Jadi kalau misalkan PP yang 15.000 kan PP 30.000 lah. Ojeknya sendiri dari Bungur atau terminal Bungur AC ke kantor saya itu 40.000, kalau PP 80.000. Waduh, kalau kok mahal ya. Terus akhirnya saya memutuskan dulu itu motor saya yang X-Max itu saya tinggal di terminal Bungur. Jadi saya titipkan di Bungur, titipannya 5.000 ya kalau motor gede. Nah, tapi usut punya usut, asik usut ya usut. Itu ada yang nyongkel, temen ya. Jadi di box kanan saya, di box kiri di Yamaha X-Max itu ada yang berusaha mencongkel, jadi sampai mengo, teman-teman. Ya, males banget itu ya. Jadi semenjak itu saya udah nggak mau lagi nitipin motor saya X-Max itu di parkiran terminal Bungur AC. Dulu parkirannya itu di pas tikungan, sudah masuk di terminalnya sih, di pas tikungan sebelah kanan. Nah, terus akhirnya saya pindah parkiran di penitipan waspada, teman-teman. Ini tadi kan saya di parkiran waspada ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah kejadian nitip Yamaha X-Max. Dan uang saya kan konsol boxnya itu kan ada dua ya, kanan sama kiri. Yang kanan itu kan nggak ada kuncinya memang. Yang kiri kan harus ada kuncinya ya, harus posisi on dulu. Nah, yang kanan itu ada uangnya, nggak tahu berapa, 15 atau 20.000 itu hilang, wes nggak ada. Terus tisu-tisunya kain-kain lap saya juga jatuh. Kalau jatuh berarti kan ada yang buka ya. Terus akhirnya yang kiri itu juga bekas congkelan, teman-teman, tapi tidak berhasil dibuka karena ya di dalam tidak ada isinya apa-apa sebenarnya. Ya otomatis kan yang nunggu ya itu ya. Nah, terus akhirnya saya kalkulasi, kalau misalkan saya naik bis PP, taruhlah kalau bisnya itu yang AC biasa ya, PP 30.000, terus berangkatnya saya bisa P5 itu 10.000, jadi 40.000. Ojeknya pulang itu dari kantor ke Bungur itu 45.000. Jadi berapa, teman-teman ya? 85.000, teman-teman. Anggaplah 100.000 sama ojek yang di rumah. Oh iya, ojek yang di rumah itu dari rumah ke terminal Arjosari itu
20.000, jadi kan 105.000 ya. Kadang-kadang saya diantar istri saya. Ini kita berada di jalan Ahmad Yani teman-teman ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk beli motor lagi teman-teman. Jadi sesuai judul ya, keliling Surabaya naik motor Supra 3 juta. Ini motor saya ini saya belinya harganya 3 juta teman-teman. Lah kok kok nggak beli Matic atau segala macam? Ya karena saya mau cari Matic itu mahal-mahal teman-teman ya, masih yang layak pakai itu masih yang maksudnya Beat ya, Honda Beat atau Vario itu sekitaran 6 juta ke atas lah, 6 juta 7 juta. Ada kemarin sempat lihat-lihat itu harganya 5 juta, tapi barangnya nggak komprobas ya, nggak jadi wes. Terus ada yang nyarankan beli Mio yang lama itu paling 3 juta 4 jutaan. Wah, kalau Mio itu saya udah pernah pakai ya, dulu itu nggak enak teman-teman. Kalau Supra dulu memang sepeda motor orang tua saya itu Supra teman-teman ya, tahun 2000 berapa ya, saya SMP itu 2003 2004. Supranya mungkin Supra tahun 2002 mungkin ya. Nah itu apa namanya, Supra, jadi saya tahu suspensinya seperti apa. Jadi lumayan lah ya, cuma memang riding posisinya ini memang kurang enak untuk jarak jauh. Jadi pantat saya sakit, terus posisi saya karena mungkin badannya gede, terus agak nunduk sedikit, jadi ya enggak apa-apa lah, karena memang untuk jarak dekat sih ya paling dari Bungur ke kantor itu sekitar 20 km, karena kantor saya di Surabaya Utara teman-teman. Nah ini kalau melewati polisi tidur juga masih enak lah. Ini jadi kemarin saya dapat ya, ini mungkin nanti tak review sendiri untuk Supranya sendiri. Jadi kemarin dapat ini harganya 3 juta sekian teman-teman ya, 3 juta sekian, nggak sampai 4 juta. Terus kemudian saya tawar dengan kondisi itu memang akinya nggak ada. Jadi akinya nggak ada, tapi info dari yang jual itu double starternya itu masih nyala. Aki nggak ada, cuma blok mesin juga sudah agak ngerembes sedikit. Terus sama bodinya ini juga memang nggak teman ya, memang nggak ori. Nah, memang nggak ori ya, ada yang ori tapi kebanyakan itu nggak ori atau palsu lah KW-nya, dan banyak sepetan juga teman-teman. Sepetan tuh kayak apa ini loh, kayak ini kan tambalan, terus di sini juga apa tambalan seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa, tak coba kok mesinnya bagus yo. Akhirnya sama teman saya, ya apa iki, wes akhirnya tak bayar. Jadi beli motor Supra 3 juta teman-teman. Untuk PP saja, untuk PP ke dari terminal Bungurasi ke kantor. Nah, alasan yang kedua adalah selain ini tadi harga ya, itu kalau diparkir di Bungurasi atau di tempat parkiran umum ini nggak was-was teman-teman. Nah, karena ya motor seperti ini ya, motor jadul, terus kemudian ya bukan Matic. Kalau Matic mungkin masih banyak yang melirik ya. Kalau motor-motor seperti ini kan ya kurang banyak yang melirik teman-teman ya. Motor lawas soalnya. Jadi ya lebih istilahnya lebih aman lah. Bentar tak berhenti dulu bentar. Jadi kalau misalkan saya berhenti sebentar teman-teman, ya tampilannya seperti ini ya. Kalau tadi kita dari mulai parkiran itu apa nggak begitu kelihatan. Nah ini tampilannya seperti ini. Supra Fit ya ini ya, Supra Fit tahun 2004. Tapi yang cakram teman-teman. Nah, yang apa namanya, remnya itu cakram ini. Ada apa? Master remnya ini. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Luar biasa ya. Ternyata tuh gini teman-teman ya. Kalau yang saya rasakan ya, ini suspensinya tuh empuk, tapi ya mungkin lebih empuk lagi Supra X yang baru teman-teman ya. Karena kemarin itu sebenarnya saya juga pinginnya tuh beli Supra X yang 125, tapi harganya itu masih 5,5-6 jutaan ya. Kalau yang tahun 2006 mungkin ya, 2006 itu sekitaran 6 juta kemarin ya, 5,5 sampai 6 juta. Jadi saya budgetnya tuh kayaknya masih kurang lah teman-teman ya. Masih kurang, jadi saya beli yang 3 juta saja ini, yang beli 3 juta. Nah karena kalau misalkan saya kalkulasi teman-teman, saya kan kemarin bukan kebanyakan, 2 bulan terakhir itu kan full tiap hari itu PP naik mobil teman-teman ya. Naik mobil itu kalau misalkan perharinya itu bensinnya aja 100.000 yang pertalite ya, terus kemudian tolnya itu 150.000, jadi kan 250.000 ya. Kalau seminggu itu 5 hari, berarti kan 250 kali 5 berapa itu? 1.250.000 ya. Kalau 1 bulan kalikan 4, wow, 5 juta sendiri teman-teman ya. Tapi ya kadang-kadang saya selingi nggak lewat tol, tapi ya kebanyakan sih lewat tol teman-teman ya.
Jadi dengan pertimbangan itu, karena dulu tuh kemarin pas waktu marak-maraknya COVID itu loh teman-teman, jadi saya takut naik bis, jadi naik mobil, mau naik motor itu capek, ngantuk. Sebenarnya kalau capek nggak ngantuk gitu. Terus akhirnya ya karena salah satu perhitungan itu tadi, ya berarti biaya transportasi untuk 1 bulan itu bisa untuk beli motor. Akhirnya saya beli motor ini teman-teman. Jadi ini sudah berjalan sekitaran 1 mingguan ya, 1 mingguan. Saya lebih ngirit teman-teman. Jadi berangkat pergi itu naik bis yang AC tarif biasa teman-teman, tapi yang tol Karanglo ya, tol panjang. Jadi mulai masuk tol kalau dari Marang itu Singosari, terus kemudian langsung ke Bungur. Jadi enak perjalanan di tol itu cuma 1 jam. Malah kadang nggak ada kalau misalkan naik Tentrem ya, Tentrem kan buanter banget itu cepet ya. Nah itu berarti kan PP 30.000. Nah parkir motor saya Bungur ini 3.000. Berarti berapa? 33.000. Terus parkir sepeda motor Yamaha X-Max saya di Malang itu 3.000 juga. Jadi kan berapa? 36.000. Itu sudah PP teman-teman, dibandingkan yang 250.000 tadi. Cek merah berhenti dulu. Sudah hijau. Nah, jadi kan selisihnya banyak banget teman-teman. Jadi ini cuma cerita aja teman-teman ya, cerita aja, berbagi pengalaman. Mungkin barangkali teman-teman yang nasibnya sama seperti saya, tiap hari itu PP dari Malang ke Surabaya, atau dari Pasuruan ke Surabaya, Probolinggo ke Surabaya. Karena teman saya juga ada yang PP dari Pasuruan ke Surabaya. Nah, sekarang beli beli Honda PCX. Kalau saya sebenarnya enak naik X-Max itu, cuma ngantuknya itu loh teman-teman ya. Kadang-kadang tuh naik motor ya, udah sampai Sidoarjo itu langsung ngantuk rame-rame itu. Kalau di bis kan tinggal tidur ya. Tapi kalau naik motor atau nyetir mobil kan nggak bisa. Kalau kita berhenti tidur, ya aku telat sampai kantor. Nah, kembali ke Honda Supra ini ya. Honda Supra ini lah kok gremes. Oh, titik. Oh, gremes teman-teman. Saya harus lebih cepat ini karena saya nggak bawa jas hujan ini. Belum beli. Jadi kecepatannya ini teman-teman, ini sepeda motor ini ya sebenarnya kalau dulu punya orang tua saya itu bisa sampai 100 km per jam. Tapi dulu awal-awal beli dulu. Nah ini sekarang ini saya jalan 50 itu sudah gereng teman-teman ya. Ya nggak gereng sih, sudah kayak ngoyo banget itu. Tapi sebenarnya jalan 60-an, 70-an, 80 masih bisa, cuma takut nopok saja karena masih karburator ya. Belum injeksi. Jadi masih karburator biasa. Ini kita sampai di Joyoboyo, di daerah Jembatan Sawung Galing ya, daerah Joyoboyo. Luar biasa ini. Jadi nanti untuk review Honda Supra yang harga 3 juta ini akan saya buat video tersendiri teman-teman. Jadi pastikan subscribe dulu ya channel saya ini, Mas Niko Tutorial. Lah kok gerimis? Wah luar biasa nih. Ini tadi saya di bis juga tidur. Jadi kalau di bis itu biasanya saya setelah bayar teman-teman ya, biasanya kan masuk tol Singosari ya, itu kan baru ditarik bayarnya. Nah, setelah bayar saya langsung tidur karena ngantuk. Ini kalau ke kiri sana itu nanti lewat ke Domdoro teman-teman, tapi kebanyakan lampu merah ya, saya lewat sini aja. Dan lampu merah itu lama. Nah, sini tuh sudah ada jalur untuk sepeda motor, udah 2. Kenapa yang di sana itu pada drunu saya? Ini kita melewati Jalan Raya Darmo teman-teman. Tadi kan sudah Jalan Ahmad Yani ya. Sekarang Jalan Raya Darmo. Nah ini sudah pada berhenti pakai jas hujan, rek. Wah, tapi saya lihat di sana itu memang nggak begitu mendung peteng sih. Wah, lah kok deres. Dan nek deres ini saya tak dulu teman-teman. Golek iup-iupan dulu nih. Saya nggak bawa jas hujan ini. Saya juga usmune takut kehujanan. Nanti kita lanjut lagi ya setelah hujannya reda dulu. Ada Coto Makassar di kiri ini. Jadi mendungnya ya nggak peteng-peteng banget sih. Cuma mendung putih pak, tapi kok hutan ya. Suzuki Ignis, saya tuh pengen beli Suzuki Ignis. Lancer saya pengen tak jual, pengen ganti Suzuki Ignis. Pengen mobil yang kecil-kecil, ngirit. Ya sebenarnya Lancer itu juga ngirit sih, untuk jarak jauh lumayan juga sih. Bisa 115 sampai 117 loh.
tapi kan lebih mirip Ignis karena kecil, cc-nya juga kecil. Nah itu enaknya Surabaya tuh ini teman-teman ya. Wah kena lensa nih, kena air, ya, tak matikan dulu. Jadi ini saya berhenti teman-teman. Tak lihat di sana tuh kok hujannya tambah deras ya. Jadi ini saya berhenti dulu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya, keliling Surabaya naik motor Supra Honda Supra tahun 2004. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel saya, monggo silakan di subscribe. Saya tak masukkan kamera dulu. Dan saya ini tidak bawa jas hujan, tapi tidak apa-apa. Tak lihat memang di depan sana mendungnya nggak begitu gelap kok. Terima kasih ya telah menyaksikan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.